Cerdas. Film ini berjudul Raja The Great tahun 2017 tentang orang disabilitas yang kemampuannya tak terbatas, bahkan bisa menumpas para penindak. Perwira polisi yang sangat menyayangi anaknya itu bernama SP Prakash. Prakash tidak hanya menjadi ayah, tapi juga ibu bagi anak perempuannya, Lucky, karena istrinya sudah tidak ada. Apapun keinginan Lucky selalu dituruti. Misalnya ketika Lucky ulang tahun, dia meminta anak pembantunya disekolahkan juga. Kebaikan hati Lucky tidak lepas dari didikan ayahnya. Lucky yang diperankan Mehran Pirzada tumbuh menjadi gadis baik hati. Hidupnya sangat bahagia meski tanpa sosok ibu. Kehidupannya berubah bermula ketika ayahnya dipindah tugaskan ke kota Bongir. Di kota itu ada gangster kuat dan berbahaya bernama Deva Raju. Deva Raju sangat menyayangi adiknya, sebut saja namanya Bangsat Raju. Dia rela melakukan apapun demi kebahagiaan adiknya. Sosok Prakash adalah polisi jujur dan tegas. Dia tidak takut menghadapi konsekuensi apapun, termasuk menyasar Bangsat Raju yang menyekap 4 wanita. Prakash dengan berani menghabisi para penjahat. Bangsat Raju dikejar dan bersembunyi di pojok warung. Kebetulan saat itu Lucky baru selesai berbelanja. Bangsat Raju meminta Lucky tidak memberitahu keberadaannya kepada polisi. Tapi polisi yang mengejar adalah ayah Lucky sendiri. Sehingga Lucky menunjuk Bangsat Raju yang bersembunyi. Bangsat Raju langsung ingin melukai Lucky. Prakash yang melihat itu menembak Bangsat Raju hingga meninggal. Betapa marahnya Deva Raju, adik yang sangat disayangi sudah menjadi mayat. Dia bergerak cepat. Deva menawan beberapa polisi. Lucky juga sudah diculik. Prakash datang untuk menyelamatkan putrinya, tapi karena Lucky ditawan, dia tidak bisa berbuat banyak. Deva ingin membunuh Lucky terlebih dahulu, sehingga Prakash bisa merasakan kehilangan orang yang dicintai. Prakash dan anak buahnya berjuang menyelamatkan Lucky. Mereka rela mengorbankan nyawa. Prakash juga terluka. Dalam keadaan sekarat, Lucky diminta pergi. Deva harus membunuh Lucky, tapi Lucky berhasil melarikan diri. Bahkan jika Tuhan datang untuk menyelamatkannya, saya juga akan membunuh Tuhan itu, tegas Deva sambil membunuh Prakash. Di tempat berbeda, hidup seorang anak muda bernama Raja, diperankan Raffi Teja. Dia tunanetra alias buta, tapi Raja bisa hidup bahagia. Untuk kesana kemari, Raja tidak perlu ditemani. Aplikasi Google Map bisa membawanya kemanapun yang diingini, termasuk pergi ke pertandingan kabadi. Raja merupakan anggota tim kabadi polisi. Hal itu bisa terjadi karena ibunya Laksmi seorang polisi. Temannya yang baik hati, Buji, selalu menyemangati. Raja selalu dijadikan pemain cadangan karena keterbatasannya. Akhirnya Raja memilih bermain membela tim musuh. Awalnya sih diremehkan, tapi keajaiban mampu dibuat. Raja bermain kabadi lebih hebat dibandingkan orang normal. Kekuatan fisik, kejelian, dan kecerdasan Raja mengantar tim yang dibela menjadi pemenang. Dia memang orang buta yang luar biasa di India. Si buta dari gua hantu asal Indonesia mah lewat. Raja ingin sekali dilihat menjadi polisi oleh ibunya, tapi peraturan tidak membolehkan orang buta jadi polisi. Pak Aiji
memulai operasi rahasia. Kamu harus bergabung dengan tim itu. Saya ingin melihat kamu dalam operasi polisi sebelum saya meninggal, ucap ibunya. Operasi yang dimaksud untuk menyelamatkan nyawa seorang putri polisi yang diincar penjahat, Lucky. Operasi rahasia dilakukan karena Lucky tidak mau dilindungi polisi. Lucky tidak ingin lagi ada polisi yang meninggal demi menyelamatkannya. IG kemudian mengambil inisiatif memastikan keamanan Lucky secara diam-diam. ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ നീ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. Ibunya mengungkapkan Raja harus melindungi Lucky. Karena ketika Raja mengalami kecelakaan saat masih kecil, SP Prakash yang membantu biaya operasi. Kamu memiliki kesempatan untuk balas budi, ujarnya. നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് പകരം നൽകാനുള്ള സമയം. Raja dibawa ibunya untuk menghadap IG. Tentu saja, keinginan itu ditolak. Karena ini menyangkut keselamatan seorang gadis. Ibu Raja tidak habis akal. Gagal pura-pura sakit, sogokan kepada istri IG berjalan lancar. Sogokan itu berupa permen kesukaan istri IG. Tidak ada pilihan lain bagi IG kecuali memasukkan Raja dalam tim operasi rahasia. Karena IG adalah sosok suami yang takut istri. It's laughing time. Pergerakan Raja dimulai. Dia menemui Lucky di sebuah sungai. Raja berpura-pura memuji permainan biola Lucky untuk bisa dekat dengannya. Namun musik yang dimainkan menggambarkan penderitaan. Tidak ada kebahagiaan. നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത മ്യൂസിക് വളരെ നന്നായിരുന്നു. Upaya itu belum berhasil. Lucky pergi bersama temannya, Pandu. Saat ini Lucky memang tinggal di rumah ayah Pandu, Prasad. Tim operasi datang ke tempat Lucky tinggal. Mereka menempati rumah yang dekat dengan rumah Prasad. Belum apa-apa, polisi mencurigai orang yang salah. Tim operasi memang harus selalu waspada karena Deva Raju terus memburu Lucky. Semua anak buahnya dikerahkan untuk menemukan Lucky. Gadis itu harus mati. Hal yang tidak disadari Deva, salah satu anak buahnya adalah polisi yang menyamar. Semua informasi tentang kegiatan Deva selalu dilaporkan ke IG. Sementara Raja dan tim terus berusaha bisa dekat dengan Lucky. Namun sudah berhari-hari ajakan pertemanan tidak dipedulikan oleh Lucky. Raja hanya meminta Lucky harus menambah rasa bahagia dalam musiknya. Lucky mengaku hidupnya memang tidak bahagia. Dia juga tidak bersemangat menjalani hidup. Usaha Raja sedikit membuahkan hasil pada hari keempat. Lucky mau berteman setelah Raja berbicara banyak tentang cara hidup bahagia. Untuk bisa lebih dekat dengan Lucky, tim membantu menyelesaikan masalah keluarga Prasad. Termasuk dengan merampok bank orang yang telah menipu Prasad. നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോക്ഡ്രിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Semua yang dilakukan Raja selalu diceritakan kepada ibunya. Lucky tersentuh dengan kedekatan Raja dan ibunya. Raja memang sangat menyayangi ibunya karena rela berpisah dari suaminya demi mempertahankan Raja yang buta. Ibunya yang mengajarkan Raja semua hal. Raja juga dimasukkan ke tempat berlatih bela diri, sehingga kemampuan bertarungnya tidak perlu diragukan lagi. Ke kuil, tanpa disadari, wajah Lucky masuk televisi. Selanjutnya, Raja bersama Lucky dan semuanya pergi ke kuil. Tanpa disadari, wajah Lucky masuk televisi ketika ada wartawan meliput kegiatan di kuil. Hampir saja keberadaan Lucky dilihat oleh Deva. Untungnya Raja bisa bergerak cepat melakukan antisipasi. Raja kembali meminta Lucky untuk bisa hidup bahagia, tidak lagi terpenjara oleh masalah yang ada. Raja pun bisa membawa semangat baru untuk kehidupannya. Saat ini Lucky mulai bisa menikmati hidup tanpa ayahnya. Dia tidak rela jika mati terbunuh. Raja, saya ingin hidup. Saya ingin menjalani hidup bahagia seperti harapan ayah saya, ucap Lucky. എനിക്കത് അന്വേഷിക്കണം. നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് ലൈഫ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തരും. Ketika Lucky ingin terus hidup, Deva sudah bisa mendeteksi keberadaannya. Polisi yang menyusup diketahui dari banyaknya data panggilan telepon ke IG. പോലീസ് ഇൻഫോർമർ. Rekaman video televisi yang menampilkan wajah Lucky juga didapatkan. Saya sudah tahu dia di mana. Silakan selamatkan dia jika Anda bisa, tantang Deva kepada IG melalui telepon. IG langsung mengumpulkan semua orang.
Dia juga mengungkap adanya tim operasi rahasia kepada Lucky. Aiji sudah menyiapkan tiket pesawat agar Lucky segera pergi ke luar negeri. Raja tidak setuju dengan sikap pengecut Aiji. Seharusnya Deva dihadapi, bukan justru melarikan diri. Jangan lari, Pak. Mari kita bertarung, tegas Raja berkali-kali. ഓടി ഒളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം സർ. Aiji justru mengusir Raja, lalu pergi membawa Lucky ke bandara. Namun dalam perjalanan dihadang anak buah Deva. Para penyerang membuat polisi tidak berdaya. Aiji meminta Lucky pergi, tapi suara Raja terdengar kembali. Raja tidak ingin Lucky melarikan diri. Raja begitu diremehkan karena buta, tapi dia menunjukkan kekuatan luar biasa. Para penjahat dibabat dengan mudahnya. Lucky saja sampai tertegun menyaksikan kehebatan Raja. Saya buta, tapi saya dilatih, teriak Raja marah. Kemampuan Raja bertarung tidak diragukan lagi. Dia sudah dilatih sejak usia dini. Sebanyak 30 anak buah Deva dihabisi. Raja benar-benar tidak tertandingi. Giliran musuh yang dipaksa melarikan diri. Kini pandangan Aiji terhadap Raja berubah. Aiji seperti tidak percaya melihat kekuatan Raja yang buta. Kayaknya arwah pendekar si buta dari gua hantu menangis melihat kehebatan Raja. Demi keselamatan Lucky, Aiji tetap meminta Lucky pergi ke luar negeri. Tapi Lucky sudah tidak gentar. Selama ada Raja, dia merasa aman. Lucky bahkan ingin kembali ke rumah keluarganya di desa. Udah aja mati. Sementara Deva Raju tidak percaya melihat anak buahnya babak belur, apalagi dikalahkan oleh orang buta. Tidak lama, Deva menerima telepon dari pelindung Lucky. Raja menantang Deva. Jika masih berani ingin membunuh Lucky, dipersilakan datang ke desa. എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യ്. Sepertinya Deva masih menganggap enteng Raja. Deva lebih memilih fokus untuk meraih jabatan politik. Urusan Raja dan Lucky cukup anak buahnya yang selesaikan. പറയേ, ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും എന്റെ റേഞ്ച് ഇങ്ങനെ കുറയും. Keluarga Lucky di desa begitu menjengkelkan. Mereka suka memukul anak dan istri. KDRT sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan. Karakter mereka jauh berbeda dengan Prakas. Ketika Prakas masih hidup, dia tetap menyumbang 4 lak untuk acara perayaan. Namun paman-paman Lucky justru menyumbang tamparan karena kesal. Lucky datang dengan semangat. Lucky justru diharapkan bersama Raja dan Buji. Kata-kata menyakitkan langsung diterima. Kan sudah meninggal seperti ayahnya. Lucky juga diusir pergi. Raja tidak suka Lucky diperlakukan buruk. Kehebatannya ditunjukkan meski mata Raja buta. Lucky kemudian masuk rumah. Kenangan bersama ayahnya masih teringat jelas. Tapi foto almarhum ayah Lucky sudah tidak ada di dinding. Paman-paman Lucky ingin membunuh Raja. Raja yang hebat mengerjai wajah-wajah pelawak itu. Raja juga membuat istri mereka yang selama ini teraniaya untuk melakukan pembalasan. Di hari ulang tahunnya, Lucky didatangi rombongan yang dipimpin Surya Murti. Banyak gadis-gadis dalam rombongan itu. Salah satunya Divya, anak pembantunya dulu yang diminta Lucky agar disekolahkan. Rupanya, setiap ulang tahun Lucky, ayahnya selalu menyekolahkan anak miskin. Saat ini, mereka semua memiliki pendidikan yang baik. Setiap ulang tahunmu selalu mengubah masa depan gadis di sini, ungkap Surya yang merupakan pimpinan yayasan. Lucky bahagia, terharu, dan menangis mendengar semuanya. Ayahnya memang
luar biasa. Ucapan terima kasih juga disampaikan ke raja. Berkat dialah Lucky berani datang ke desa dan melihat kebahagiaan saat ini. ಎಲ್ಲ ನೀ ಕಾರಣ. Happy birthday, Lucky. Apa yang telah dilakukan Prakas juga menyadarkan saudara-saudaranya. Mereka tidak lagi membenci Lucky. Sungguh membahagiakan melihatnya. ഞങ്ങളും ചേട്ടനും ഒരേ രക്തമാണെങ്കിലും Acara perayaan keagamaan dimulai. Orang suruhan Deva Raju datang ingin mengambil Lucky. Raja kembali unjuk gigi. Musuh yang datang rupanya tidak bertaji. Mereka preman banci yang tidak layak ditakuti. Raja menantang Deva agar datang sendiri karena egonya dilukai. Deva langsung pergi. Raja sendiri sudah menanti. ദേവ സിഎമ്മിനെ കാണാതെ പോവാ. Deva dan anak buahnya datang dengan beringas. Sementara Raja tengah asik menikmati makanan ayam kampung. Suruh dia menunggu 2 menit lagi, ucap Raja santai. Ngakak deh. Raja menemui Deva dengan penuh gaya. Raja begitu pede dengan kekuatannya. Beberapa anak buah Deva mulai dihajar. Deva juga diolok. Adik kamu melakukan kesalahan dan ayah Lucky menembaknya. Itu adalah tugasnya. Biarkan Lucky hidup, tegas Raja. Lucky juga sudah tidak takut lagi menghadapi Deva. Apalagi para preman sama sekali tidak berbahaya di hadapan Raja. Bahkan Raja bisa dengan mudah menggorok leher Deva jika dia mau. Saya seorang pejuang. Jika ada yang berani, silahkan lewati garis ini, tantang Raja. അവരുടെ ചുവടുകളും നോട്ടങ്ങളും ശ്വാസം Deva langsung pergi. Dia merenungi apa yang baru saja dialami. Deva seperti tidak percaya. Orang buta membuatnya tidak berdaya. Benci dan dendam semakin membuncah dalam jiwanya. Sementara Lucky semakin mengagumi Raja yang pemberani. Bukan hanya baik hati, Raja juga cukup tampan jika dipandangi. Tiba-tiba Deva Raju datang kembali dengan kekuatan penuh. Lucky langsung diseret. Raja menunjukkan keberaniannya lagi. Tapi kali ini dia tidak bisa apa-apa. Ibu yang disayanginya juga disandra. Lucky dan ibunya berada di bawah kendali Deva. Raja tidak berani melawan seperti biasa. Kejamnya, Deva menyayat urat nadi ibu Raja. Lalu dibawa pergi entah kemana. Raja kemudian mengejar preman yang membawa ibunya dengan bantuan Google Map. Dia begitu takut jika terjadi sesuatu pada ibunya. Raja berhasil menemukan para preman, tapi dia tidak bisa melihat ibunya di mana. Padahal ibunya yang pingsan tepat berada di dekatnya. Setelah ibunya sadar, kode diberikan. Raja langsung mendekat. Preman yang menghalangi dibabat. Raja benar-benar murka. Tidak boleh seorang pun menyakiti ibunya. Akhirnya sang ibu ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Raja kemudian menelpon Deva dan berjanji akan mengambil Lucky. Untuk menghadapi hanya satu orang buta, Deva mengumpulkan semua preman kota. Ada ratusan orang di sana. Mereka penjahat semua. Raja datang penuh percaya diri. Deva kemudian menyerahkan Lucky. Deva sesumbar dan mempersilakan Raja membawa Lucky pergi. Ratusan preman akan dengan mudah membuat Raja dan Lucky mati. Raja menyadari tidak mungkin bisa menang menghadapi ratusan musuh. Dia sudah mempersiapkan strategi jitu. Semua lampu dimatikan sehingga sangat gelap. Selamat datang di dunia saya, ujar Raja percaya diri. Dalam kegelapan, para preman dengan mudah dihancurkan. Mereka dibuat ketakutan. Raja begitu menikmati pertarungan. Lucky bisa dibawa pergi dengan aman. Dari Selanjutnya, Lucky dibawa bertemu ibu Raja. Lucky benar-benar bahagia. Dia juga mengungkapkan cinta kepada Raja. Sementara Deva Raju kembali seperti orang cupu. Dia merasa seperti butiran debu. Deva hanya bisa termangu. Dia meratapi nasibnya yang begitu pilu. Nasib Deva sial sekali. Dia juga akan ditangkap polisi. Raja berhasil mengumpulkan semua bukti kejahatan Deva selama ini. Deva menghina dan mengolok kepolisian karena pekerjaannya dibantu oleh orang buta. Jika Raja punya nyali, minta dia bertarung langsung dengan saya. Bunuh saya dan ambil
ambil gadis itu, tantang Deva. Tantangan itu membuat ibu Deva, Laksmi, tersinggung. Dia tidak suka anaknya diremehkan. Laksmi kemudian membuang semua bukti kejahatan Deva. Anaknya pasti akan datang bertarung menghabisi Deva. Aiji mengingatkan tindakan Laksmi bisa membuatnya dipecat dari kepolisian. Tapi Laksmi tidak peduli. Saya melepaskan suami saya demi anak saya. Apalagi sekedar pekerjaan ini, jawab Laksmi. Keesokannya Laksmi membawa Raja dan Laki ke lokasi pertarungan yang telah ditentukan Deva. Raja memprediksi bisa menyelesaikan pertarungan sekitar 20 menit. Ibunya begitu percaya dengan kemampuan Raja. Gaya Raja membuat tubuh Deva gatal. Dia langsung menyerang secara membabi buta. Namun Raja lebih kuat. Deva tidak begitu hebat. Cara licik digunakan Deva untuk mengalahkan Raja. Anak buahnya diminta memainkan musik sehingga pendengar Raja kacau balau. Tidak bisa lagi membaca pergerakan lawan. Strategi itu berhasil. Deva bisa dengan mudah mengajar Raja yang buta. Raja dibuat tidak berdaya. Deva berada di atas angin. Ibu Raja memohon dan merengek agar anaknya tidak disakiti lagi. Ternyata rengekan itu hanya prank saja. Anda pikir saya akan mengatakan seperti itu? Anda membuat anak saya bingung dengan suara, sehingga dia membiarkan dirinya dipukul untuk mengenali tempat ini. Sekarang tempat ini sudah berada di bawah kendalinya. Anak saya memang buta, tapi dia dilatih, teriaknya. Benar saja, Raja bangkit dengan semangat baru. Dia menghajar Deva Raju. Penjahat keji itu dibuat malu. Kepolisian kemudian datang dan menembak Deva Raju. Kehidupan Laki akhirnya aman. Dia dan Raja melangsungkan pernikahan. Raja juga tetap dilibatkan dalam operasi rahasia kepolisian. Film berakhir dengan kebahagiaan. Sampai